Salam tandur. Salam tandulur. Ya, saya menampakkan wajah saya kembali. Ya, pengen memberikan apa ya namanya, unek-unek. Itu unek-unek buat saya, tapi juga banyak teman-teman yang kemarin eh, apa namanya kesini dari Rajek, Sleman ya. Berikut juga itu Muntilan, ding bukan Rajek tapi Muntilan. Berikut juga dari teman Sleman juga kesini. Kita curhat-curhat mengenai kok aneh ya Pak ya, sekarang itu kok jadi petani kok angel banget golek atau mencari pewaris untuk menjadi petani itu susah ya. Ya itulah kenapa saya itu saat ini sedang memaksakan diri untuk memaksakan orang mau bertani, tapi dengan contoh, dengan bukti-bukti yang saya punyai, yaitu dengan sistem ataupun dengan penataan, bahkan juga dengan penjualan, dan apalagi saya membeli juga. Saya sering di Facebook juga bilang saya butuh ini, saya beli kok, saya nggak bohong. Real ya kan teman-teman, yang dibeli kemarin nila juga kan dari Mas Dwi ya, Mas Dwi, Mas Joar, saya juga beli. Gurame dari Mas Dias ya, Mas Dias di Turi juga saya beli. Itu semuanya sah, saya juga sudah bayar sesuai apa adanya, dan saya di situ juga ngobrol-ngobrol bagaimana menjadi seorang petani khususnya perikanan, ataupun juga menjadi peternak, karena mereka juga ada yang peternak bebek juga gitu ya. Saya memberikan, kalau orang ahli untuk beternak itu banyak banget. Ahli peternakan bebek, sistemnya banyak banget. Sistem pembakterian tuh yang sering, fermentasi pakan dan sebagainya itu sering. Perikanan banyak banget, sudah sering kita singgung tentang bioflok dan sebagainya. Berikut juga dalam bertani untuk apa namanya padi ataupun untuk sayuran juga banyak banget ide-ide, konsep-konsep banyak banget dari teman-teman milenial itu juga banyak. Tetapi kok orang itu notabene kok susah juga untuk mau bertani ya, karena memang mereka taunya tuh ilmu bertani itu ilmu capek. Salahnya tuh apa tuh bertani itu apa-apanya, apa adanya, dan semuanya itu benar apa yang dilakukan. Pertama, dia pejuang keras. Menjadi petani itu harus pejuang keras, bukan hanya niat, pejuang keras, dan jelas dia pelaku. Kedua, petani itu memelihara alam. Ketiga, petani itu adalah pewaris budaya, pewaris sejarah, dan juga pewaris negara. Kenapa saya sebut di situ? Karena tanpa petani, kalau nanti tidak ada yang mewarisi, negara itu tidak akan jalan. Kita mau impor terus. Apa iya kita mau impor terus? Berarti kita memberikan uang yang banyak atau nilai yang banyak kepada orang lain. Padahal pertanian kita nilainya jauh lebih luar biasa. Tanah kita jauh lebih hebat, lebih subur daripada negara manapun. Kita impor, ekspornya sedikit. Nah itu seperti itu. Karena apa? Ya karena mungkin ya ini ada kata-kata mungkin, garis bawahi. Petani itu koclok ya, petani itu bodoh ya. Salah. Tanpa petani kalian semua mati. Sumpah, negara hancur. Tanpa petani semuanya tidak ada harganya. Kalian nanti akan bisa beli cabai dengan harga 10.000, 1 juta, bahkan mungkin miliaran. Kalian akan beli satu ayam bisa nyampe 1 miliar, 10 miliar. Ketika kalian nggak bisa makan, kalian numpuk uang terus, makanan brek habis, tidak ada petani, tidak ada peternak, tidak ada yang nelayan. Kalian mau makan uang tuh nggak bisa. Tapi dengan penjelasan seperti ini susah karena sudah sering. Yang paling mudah adalah saya mengajak, saya memaksa dengan bukti saya. Yuk kita mulai dari niat. Menjadi petani itu tidak susah. Kita mulai dari rumah. Ya contohnya kita membuat tanaman dulu lah, paling gampang untuk seneng-seneng, karena kan biasanya ibu-ibu atau cewek-cewek itu suka ya melihat
vas-vas itu bunga-bunga sayuran yang ada di meja, yang mungkin ada di pojokan rumah dan sebagainya. Kita coba buat seperti itu. Seperti ada video, saya sudah bikinkan video. Ya, video ini yang memberikan, saya mengambil dari contoh teman-teman yang lain ya, dari media online ya, karena kemarin saya sudah banyak menyimpan karena HP saya jadul sehingga hilang. Nah, bagaimana menanam sayur, seledri, sawi, brokoli, semuanya ditanam di dalam sebuah pot buatan, yaitu gelas bekas dan sebagainya. Nah, ini adalah awal niat. Setelah itu dicobalah, pertama membuat 2, kedua membuat 4, berhasil membuat 8, berhasil lagi membuat 16. Pertama untuk pojok-pojok rumah dulu, ya kan, kemudian untuk di meja. Oh, kemudian ada teman datang, kalau beli di mana? Beli tempatku aja, 10.000, 5.000, jual. Teman dari mulut to mulut, masuk ke 2 orang, minta, ternyata bagus hasil kalian, dijual lagi. 2 dari 2 orang teman mulut masuk ke 1 mulut ke 4 orang, datang ke tempat kalian, dan terus kalian berkembang. Dan petani itu tidak salah, petani itu rezeki. Dari 1 mempunyai jejaring, kemudian akhirnya mulut to mulut. Akhirnya karena mulut itu cangkem dan cangkem itu adalah mood, maka akan membuat sebuah jejaring. Ya, bukan hanya meludah tok yang nggak bisa diambil lagi, tapi mulut kita berguna. Sehingga sayuran yang kita tanam tadi punya hasil. Kita harus kreatif, itu kan kreatif, itu belum hasil dari sayurnya, tetapi hasil dari kreativitas kalian. Seperti yang ada dalam video tadi. Nah, kemudian setelah itu kita akan naik kelas. Seperti apa, itu. Seperti contoh di video ini kan dari tadi seledri, sawi, ya kan? Kan ada real contohnya, dia membuat dari kecil-kecil dulu, ya kan, kemudian kan bagus kan hasilnya juga luar biasa toh. Itu pakai sistem hidroponik ya, pakai sistem hidroorganik juga bisa, tinggal airnya aja mengelola. Nah, di sini kan petani itu mudah, kita lewat dari niat kita di rumah saja kita bisa menjualnya juga pelan-pelan. Nanti setelah berhasil, ternyata penggemarnya kalian sudah sampai 100 orang, baru kita tingkatkan lagi. Nggak terasa, kalian dengan 100 orang tadi dengan harga 10.000, udah dapat uang 1 juta. Dan kalian cuma di rumah. Mana? Susahnya mana? Salahnya mana menjadi seorang petani? Coba tunjukkan, apa ada yang salah? Dan modalnya apa ada yang besar? Benih itu kalau beli hanya Rp20.000. Minuman bekas beli aja minuman mineral itu. Habis itu gelasnya dipakai. Mana yang murah? Mudah kan? Coba. Mari kita berpikir. Sejenak saja. Memahami 10 menit saja. Berpikir, diam diri. Melihat, mata kita melihat sayuran yang ada di depan kita. Ikan yang mau kalian masak. Coba kalau kalian punya sendiri. Sayuran yang ada di dapur kalian. Coba kalau kalian punya tanamannya sendiri. Vas bunga yang ada di depan kalian. Coba kalau vas ini jadi sayuran yang hidup. Melihat halaman kalian. Coba kalau halaman ini tanamannya sayuran. Setelah merenungkan, ada niat, lakukan. Oke, untuk yang saat ini cukup ini dulu. Nanti kita sambung lagi yang lebih besar lagi, bagaimana cara bertani. Ya, bagaimana bertani yang benar. Bukan hanya bertani tanaman, bertani hewan juga. Oke, salam tandur.